warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Untuk materi sebelumnya kita telah belajar tentang bilangan berpangkat. Dan untuk materi ini kita akan membahas tentang bentuk akar dan cara menyederhanakan bentuk akar. Agar lebih paham, silakan kalian lihat dan simak video berikut ini. Kita akan membahas tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar itu apa sih? Bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional yang nanti hasilnya akan menjadi irasional. Bagaimana sih? Di sini ada contoh bentuk akarnya nih. Ada contoh bentuk akarnya. Di sini ada akar 4 dan ada akar 2. Nah, akar 4 ini menurut kalian apakah termasuk bentuk akar atau bukan? Ayo apa? Kalau akar 4 ini itu bukan termasuk bentuk akar. Kenapa? Karena akar 4 ini hasilnya itu adalah 2. Ya kan? Akar 4 hasilnya 2. Di mana 2 ini merupakan bilangan rasional. Nah, sedangkan di sini akar 2. Akar 2 ini merupakan bentuk akar atau bukan? Yaitu merupakan bentuk akar. Kenapa dia bentuk akar? Karena akar 2 ini hasilnya yaitu 1,4142. Di mana bilangan ini merupakan bilangan irasional. Nah, jadi kalian paham ya, bisa membedakan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Apabila jika A dan B di sini merupakan bilangan positif, maka akan berlaku rumus ini, yaitu akar AB sama dengan akar A dikali akar B. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, kalian harus ingat terlebih dahulu bentuk akar 2. Di sini ada 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu berapa? 1. Terus 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, yaitu berarti 3 kali 3, 9. 4 pangkat 2, berarti 4 kali 4, 16. 5 pangkat 2, yaitu 25. 6 pangkat 2, yaitu 36. 7 pangkat 2, yaitu 49. 8 pangkat 2, yaitu 64. 9 pangkat 2, yaitu 81. 10 pangkat 2, 100, dan seterusnya. Dan kalian harus ingat ini, maka kalian akan bisa mengerjakan soal tentang menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada contohnya. Ada contohnya, itu yang pertama ada akar 27. Lihat di sini akar 27. Cara menghitungnya berapa kali berapa yang hasilnya 27. Tapi angka ini yang hasilnya bisa dipangkatkan. Berapa? Akar 27 yaitu 9 dikali 3. 9 kali 3 yaitu 27. Di sini ada akar 9. Akar 9 hasilnya berapa? Di sini. Akar 9 berarti hasilnya adalah 3. Terus dikali akar 3. Di sini ada nggak akar 3? Nggak ada kan? Berarti akar 3 tetap akar 3. Berarti hasilnya adalah 3 akar 3. Nah, sekarang yang B. Di sini ada akar 128. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 128. Nah, di sini ada cara lagi nih biar gampang. Kita menggunakan pohon faktor. Ini biar gampang.
Nah, 128 bisa dibagi 2 gak? Karena dia bilangan genap, berarti bisa dibagi 2, yaitu 64. 64 kali 2 hasilnya 128. Berarti bisa di sininya 2 dikali 64. 64 ini di sini ada akarnya kan? 64 hasilnya 8. Berarti kalau akar 2 ada gak hasilnya? Gak ada, turunin, berarti tetap akar 2 dikali, kalau 64 dia kan ada nih, 64 sama dengan hasilnya 8. Berarti akar dari 64 yaitu 8. Maka hasil dari akar 128 yaitu 8 akar 2. Yang C, di sini ada akar 45. Nah, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 45. Kalau misalkan kita masih bingung, kita menggunakan pohon faktor biar kita tahu angkanya. Berarti 45 bisa dibagi 2? Nggak bisa. 45 bisa dibagi 3? Nggak bisa. Berarti 45 bisa dibagi 5 nih. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 45? Yaitu 9. Berarti kita udah nemu nih. 9 kali 5 hasilnya 45. Berarti di sininya 5 dikali 9. Di sini akar 5. Akar 5 itu hasilnya berapa? Ada gak di sini? Gak ada ya. Berarti tetap di sini akar 5 dikali akar 9. Akar 9 ada gak hasilnya? Ada. Akar 9 berarti hasilnya 3. Berarti hasilnya di sini 3. Maka akar 45 hasilnya 3 akar 5. Gitu ya, paham ya? Jadi kalian harus hafal dulu nih atau paham dulu nih bilangan pangkat 2-nya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi aljabar pada bentuk akar. Di sini ada operasinya penjumlahan. Maka menggunakan jika A akar C ditambah B akar C, maka A ditambah B akar C. Contohnya lihat ya. Di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya yaitu 8 akar 3 ditambah 7 akar 3. Bagaimana caranya? Nah, karena di sini akarnya sama-sama akar 3, berarti menggunakan rumus ini, yaitu 8 ditambah 7 dalam kurung akar 3. Maka sama dengan 8 tambah 7 berapa? 8 tambah 7 berapa? 15 akar 3. Berarti 8 akar 3 ditambah 7 akar 3 hasilnya 15 akar 3. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? 8 akar 15 dikurang 2 akar 15 ditambah 3 akar 15. Nah, ingat, kalau misalkan akarnya sama, ini kan akarnya sama ya, berarti menggunakan ininya, angka bilangannya tinggal ditambahkan sesuai sama dikurang dan ditambah. Berarti 8 dikurang 2 ditambah 3 akar 15, karena akarnya sama. 8 kurang 2 berapa? 6. 6 tambah 3 9. Berarti 9 akar 15. Paham ya? Oke, bagaimana kalau soalnya di sini ada akar 8 ditambah akar 32? Maka kalian harus sederhanain terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, di sini kalian cari 8 itu perkalian dari berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 8? Kalau masih bingung juga, kalian pakai pohon faktor. 8 bisa dibagi 2, bisa. Berapa? 4. Maka di sini 4 kali 2 hasilnya 8. Di sini berarti angkanya 4 dikali 2. Kemudian di sini
akar 32. Berapa akar dari 32? Kita cari lagi pakai poin faktor kalau misalkan masih bingung. Nah, 32 bisa dibagi 2, bisa karena dia genap. 32 dibagi 2 berapa? 16. Nah, 16 ini termasuk ada di bilangan pangkat 2. Berarti di sininya 16 dikali 2. Sama dengan akar 4 berapa? Tadi masih ingat ya, akar 4. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Berarti akar 4 berapa hasilnya? Akar 4 hasilnya yaitu 2. Nah, dikali akar 2 berapa? Nggak ada, berarti turunin akar 2. Ditambah hasil dari akar 16 berapa? Nih, hasil dari akar 16 yaitu 4. Berarti di sini 4. Akar 2-nya ada gak? Nggak ada kan hasil dari akar 2, berarti turunin akar 2-nya. Sama dengan, nah, kalau penjumlahan berarti kalau misalkan akarnya sama, ini kan sama-sama akar 2. Berarti ini tinggal jumlah yaitu 2 ditambah 4 akar 2. Nah, akar di sini nggak usah dijumlah. Taruh aja di sini akar 2. Sama dengan 2 tambah 4 berapa? 6. 6 dikali akar 2 berarti 6 akar 2. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang penjumlahan bentuk akar. Sekarang kita ke pengurangan pada bentuk akar. Penjumlahan sama pengurangan caranya sama. Yang membedakan hanya simbolnya aja. Kalau yang tadi di sini kan dijumlah, kalau yang ini dikurang. Maka rumusnya di sini ada A akar C dikurang B akar C. Maka A dikurang B akar C. Jika akarnya sama, maka ininya tinggal dikurang. Di sini tinggal tulis akarnya. Di sini ada contohnya nih. Biar lebih paham lagi, lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada contohnya yaitu 5 akar 2 dikurang 8. Dikurang akar 8. Sama dengan, nah di sini kan akar 8-nya masih bisa disederhanain lagi ya. Berarti 5 akar 2 dikurang berapa kali berapa yang hasilnya 8. Tadi udah berapa? Di sini 2 dikali 4. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 5 akar 2 dikurang berapa? Akar 2 ada gak hasilnya? Gak ada. Berarti tetap akar 2 dikali akar 4 ada gak hasilnya? Ada, yaitu 2. Berarti tinggal 5 dikurang 2 dalam kurung akar 2. Sama dengan 5 dikurang 2 berapa? 3. 3 akar 2. Berarti 5 akar 2 dikurang 8 hasilnya itu 3 akar 2. Paham ya sampai sini? Caranya sama seperti penjumlahan, yang membedakan hanya pengurangannya saja. Oke, tadi kita udah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar tentang bentuk akar, yaitu perkalian. Di mana di sini ada rumusnya A akar B dikali C akar D, dia menjadi A dikali C akar B dikali D. Nah, kalau misalkan perkalian tinggal dikalikan aja. Bilangan ini kita anggap bilangan pokok dengan bilangan pokok, akarnya dengan akar. Nah, di sini berarti A dikali C, nih A dikali C, kemudian akar B dikali akar D. Nah, langsung aja ya contohnya. Nah, contoh di sini yaitu ada yang pertama akar 3 dikali akar 5. Nah, bagaimana caranya? Berarti tinggal dikali aja kalau perkalian. 3 dikali 5 berarti hasilnya 15. Berarti hasilnya itu akar 15. Bagaimana kalau contoh yang kedua ini nih? Ada 3 akar 2 dikali 4 akar 3.
3. Nah, berarti caranya tinggal 3 ini dikali dengan 4. Kemudian akarnya akar 2 dikali dengan akar 3. Ini dengan ini. Itu 4 kali 3 berapa? 12. 2 kali 3 akar 6. Akar 6 ada hasilnya nggak? Nggak bisa, berarti tetap di sini akar 6. Maka hasilnya itu 12 akar 6. Nah, bagaimana kalau contohnya yang ketiga seperti ini nih. 5 dalam kurung akar 3 ditambah 3 akar 2. Nah, berarti kalian tinggal mengkalikan saja. Nah, berarti 5 dikali akar 3 berapa? 5 akar 3. Kemudian ditambah, karena ditambah berarti di sini ditambah, dikalikan lagi. 5 dikali 3 akar 2. 5 kali 3 berapa? 15 akar 2. Oke. Kemudian bagaimana setelah itu? Nah, berarti karena tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya 5 akar 3 ditambah 15 akar 2. Kemudian soal yang keempat atau contoh soal yang keempat. Jika di sini soalnya ada 3 akar 2 dikali 4 akar 6. Bagaimana? Ingat, berarti 3 dikali 4 dulu. 3 dikali 4. Kemudian kita kalikan akarnya. Akar dengan akar. Berarti 2 dikali akar 2 dikali akar 6. 4 kali 3 berapa? 12. Akar 2 dikali akar 6 yaitu akar 12. Oke, di sini akar 12-nya masih bisa disederhanain nggak? Bisa, yaitu bagaimana? Lihat nih, 12-nya turunin, akar 12-nya sederhanain, berarti 12 kali berapa yang hasilnya, berapa kali berapa yang hasilnya 12? Yaitu berarti 4 dikali 3. Nah, berarti 12-nya turunin. Kenapa kok nggak 6 kali 2? Karena 6 ini tidak ada di bilangan pangkat 2, sedangkan 4 di sini ada di bilangan pangkat 2. Hasil dari akar 4 berapa? Yaitu 2. Nah, kemudian akar 3 berapa hasilnya? Nggak ada kan? Berarti tetap akar 3. Kemudian tinggal dikali. 12 dikali 2 berapa? 24 akar 3. Berarti hasilnya 24 akar 3. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas pada bentuk akar, yaitu pembagian, di mana rumusnya jika A akar B dibagi C akar D, maka dia akan menghasilkan A per C atau A dibagi C akar B dibagi D. Sama seperti perkalian tadi, kalau misalkan bilangan pokoknya dibagi dengan bilangan pokok, kemudian akarnya juga dibagi. Akar dibagi dengan akar nih. A dibagi dengan C, A dibagi dengan C. Kemudian akarnya B dibagi dengan D. Nah, lebih jelas lagi, simak contoh berikut ini. Contohnya bagaimana? Dicontoh 1, yaitu di sini ada 5 per 2 dibagi 2, 5 akar 2 dibagi 2 akar 2. Bagaimana caranya? Nah, lihat cara seperti ini nih, lihat rumusnya. Nah, berarti kan kalau bilangan pokok dengan bilangan pokok, akar dengan akarnya, ya kan? Berarti di sini 5 per 2 atau 5 dibagi 2, terus akar 2 per akar 2 atau akar 2 dibagi akar 2. Sekarang kita hitung. 5 dibagi 2 bisa
Tidak bisa, turunkan saja kalau tidak bisa dibagi. Kemudian 2 dibagi 2 berarti 0, habis ya. Nah, berarti sisanya 5/2. Berarti hasilnya 5/2. Nah, sekarang contoh yang kedua, bagaimana jika 3/6 dibagi 4/2? Sama caranya, berarti bilangan pokok dengan bilangan pokok dibagi, kemudian akar dengan akar. Berarti 3 nih per 4 atau 3 dibagi 4 sama aja ya. Akar 6 dibagi akar 2. Nah, 3 dibagi 4 bisa gak? Atau 3/4 sederhanain bisa gak? Nggak bisa, berarti diturunin langsung 3/4. Sekarang 6 dibagi 2 bisa? Bisa, yaitu 3, berarti akar 3. Jadi hasilnya itu 3/4 akar 3. Kemudian ada yang nih, ada perpangkatan akar suatu bilangan. Nah, langsung aja ke contohnya. Di sini ada 1 ditambah 5/2 Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, berarti kalau pangkat 2 ini dikalikan 2 kali ya. Berarti 1 ditambah 5/2 dikali lagi 1 ditambah 5/2 sebanyak 2 kali, karena dia pangkat 2, jadi ininya dikalikan sebanyak 2 kali. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita menghitung pakai cara ini, lihat. Berarti lihat nih, 1 dikali ke 1. 1 kali 1 berapa? 1. Kemudian satunya dikalikan lagi. 1 dikali ini. Berarti 1 dikali 5/2 berapa? Tetap, yaitu 5/2. Oke. Jadi pertama 1 dikali 1 berapa? 1. Kemudian 1 ini dikalikan dengan ini. 1 dikali 5/2, yaitu 5/2. Kemudian sekarang ini 5/2 dikali 1. Berarti hasilnya plus 5/2. Kemudian yang 5/2 ini dikalikan dengan 5/2. 5 kali 5 berapa? 5 kali 5, 25. Ingat, kalau akar 2 dikali akar 2 berarti akarnya hilang karena dia angkanya sama. Berarti 25 dikali 2. Ini lagi nih. Sekarang 5/2 dikali 1 hasilnya 5/2. Kemudian 5/2 ini dikalikan lagi dengan ini, dengan 5/2. 5 dikali 5 hasilnya 25. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Kenapa dia 2? Karena angkanya sama. Kalau angkanya sama, kalau akar dikali akar, akarnya akan hilang. Berarti sisa 2. Kemudian kita hitung. 1 ditambah, turunin ya, 5/2 ditambah 5/2 ditambah 25 dikali 2 berapa? 50. Nah, kemudian di sini tambah lagi. 1 ditambah 5/2 ditambah 5/2 berapa? Tadi 5 tambah 5, 10. Akarnya tetap ya, nggak ditambah. Berarti akar 2 ditambah 50 sama dengan, nah, 1 ditambah 10 akar 2 bisa nggak? Nggak bisa, karena dia bukan temannya atau tidak ini ya, karena dia nggak punya akar nih satunya. Berarti kalau 1 ditambah 50 bisa? Bisa, karena sama-sama bilangan pokoknya nih. Berarti 1 ditambah 50 berapa? 50. 1 ditambah 10 akar 2. Maka hasilnya 51 ditambah 10 akar 2.